Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita senantiasa berusaha untuk mensyukuri setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga tidak ada kebaikan yang terselenggara di kehidupan kita pasti karena nasrullah, pertolongan Allah. Jadi apa yang kita lakukan ini, sholat subuh berjamaah, lalu mendengarkan thalabul ilm, bukan kehebatan kita dalam beriman, Bapak, juga bukan kehebatan kita dalam bertakwa, juga bukan karena kegigihan kita dalam melakukan ibadah, namun semua itu karena nasrullah, pertolongan Allah, pertolongan besar Allah, seperti yang Allah tegaskan di surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin fi minallah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Artinya apa? Kalau Allah tidak cawe-cawe, nggak bakal bisa. Untuk itu marilah kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas limpah nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan syukur itu, Bapak, adalah sifat para nabi dan rasul Allah yang mulia, yaitu terutama salah satunya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam surat Al-Isra ayat 3, Allah berfirman, Dzurriyyatan hamalna ma'anuh, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Innahu kana abdan syakuro, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang bersyukur. Jadi kalau orang itu diberikan satu jengkal kenikmatan oleh Allah, maka orang itu harus meningkatkan taatnya kepada Allah Ta'ala. Jika ada orang yang Allah ditambahkan 1 hari umurnya saja, maka orang itu harus meningkatkan frekuensi amal solehnya. Namun jika Allah telah menambahkan kenikmatan kepada hamba secara terus menerus, tapi si hamba ini malah melakukan kemaksiatan, malah berlaku yang sifatnya mudorot, kenikmatan rumah, mobil, kesehatan Allah kasih terus, tapi dia jarang sholat di masjid, tapi dia jarang mendengarkan thalabul ilm. Itulah yang namanya istidraj. Idza ra'aitallah ta'ala yutil abada minad dunya, bila kamu melihat Allah memberi pada hambanya dari perkara dunia yang diinginkan, mayuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asi, pada dia terus berada dalam kemaksiatan kepada Allah, fa inna ma dzalika minhu istidraj, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, jebakan berupa nikmat yang disediakan oleh Allah.
Selawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus saleh, tabiin, tabiun dan kaum mukminin yang istiqomah hingga akhir zaman. Termasuk diri kita ini yang berada di Masjid Al-Hikmah ini, yang sedang mendengarkan untuk mendapatkan sesuatu hal yang paling baik. Dan semoga kita ini yang hadir ini bisa mengikuti para salafus soleh, para orang-orang soleh terdahulu, ridwanullah alaihim. Iwatul iman a'azinallahu wa iyyakum. Bapak, hari ini adalah tanggal 8 Muharram. Besok tanggal 9 Tasu'ah. Besoknya lagi, berarti hari Senin, itu adalah 10 Muharram, Asyara. Allah mencintai bulan Muharram, Syahrullahi al-Muharram. Rasulullah bersabda berkaitan ini, afdulus siyami ba'da Ramadan, puasa yang paling afdol setelah Ramadan yaitu di bulan Muharram. Kalau sekarang tanggal 8 berarti masih ada 22 hari, perkiraannya seperti itu. Tadi sudah disinggung bahwa besok itu tanggal 9 Muharram, hari Tasu'ah. Dan patut kita pahami juga bahwa hari Tasu'ah ini, hari ke-9 ini, suatu saat Rasulullah, dari keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata bahwa ketika Nabi SAW melakukan puasa hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya, pada saat itu ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, innahu yauman tu'azimuhu al-yahudu wa nasara. Wahai Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasara. Lantas beliau berkata, fa idza kana al-amul muqbilu insyaallah, apabila tahun depan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki, sumal yauma tasa'i, sumal yauma tasi'a, kita akan berpuasa pada bulan hari ke-9. Namun Ibnu Abbas mengatakan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1134, falam taktil amul mukbilu hatta tuwfiya Rasulullah. Belum sampai tahun depan Nabi SAW sudah keburu wafat. Kenapa sampai Rasulullah setelah puasa sebelum puasa Asyura ada Tasu'ah memutuskan seperti itu? Karena Rasulullah tidak menginginkan umatnya ikut-ikutan orang Nasara dan Yahudi, tapi kenyataannya malah diikuti. Pernah dengar happy birthday, ulang tahun? Itu bukannya dari kita. Padahal siapapun orang yang mengikuti, menyerupai kebiasaan orang Yahudi dan Nasara, mereka adalah masuk di dalamnya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Bapak,
bulan Muharram ini apa yang akan kami ketengahkan itu ada dua. Pertama adalah saran Syekh Utsaimin rahimahullah tentang apa? Yaitu tentang usia kita. Saya udah 61 tahun. Mungkin ada yang masih 40, masih 30. Tapi ada yang mungkin sudah di atas 61 tahun. Dan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Muslim nomor 2682. Yaitu apa? Kita ini udah pada masuk usia senja, Bapak. Siapapun di kita ini bisa tahun depan, bisa beberapa bulan, bisa 2 tahun lagi. Allah akan panggil. Kita nih, termasuk diri saya nih. Karena Allah sudah peringatkan kita di surat Al-Luqman 34. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tak satu pun orang tahu di belahan bumi mana dia mati. Maka harus kita siap-siap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari Senin lusa tanggal 10 Muharram. Berkaitan ini At-Tibi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan puasa Syahrullah yaitu puasa Asyura. Wallahu alam apakah saya bisa, karena saya masih recovery penyakit saya. Tapi saya sarankan kepada Bapak, tolong 1 hari aja, kalau tidak bisa besok dan lusa, 1 hari saja. Karena kesempatan. Jangan berkhayal bahwa tahun depan saja saya akan lakukan. Siapa tahu umur kita sesuai dengan Al-Luqman 34. Kita tidak tahu. Sedangkan Al-Qori mengatakan bahwa hadis di atas yang dimaksud adalah seluruh bulan Muharram. Itu bisa dilihat dari kitab Tuhfatul Ahwadhi. Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling afdol untuk berpuasa. Masya Allah. Jadi masih ada kesempatan 22 hari. Termasuk besok dan lusa. Maka hadis di atas menunjukkan keutamaan puasa di bulan Muharram secara umum, termasuk di dalamnya adalah puasa Asyura. Nabi SAW ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab dalam hadis riwayat Muslim nomor 1162, Saumi Asyura yukaffiru sanata al-madiyata. Puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Dalam hal ini Imam Nawawi rahimahullah, yang dimaksud dengan pengampunan dosa di sini ada dosa-dosa kecil. Sebagaimana belum menerangkan masalah pengampunan dosanya dalam pembahasan wudu. Namun diharapkan dosa besar pun bisa diperingan dengan amalan tersebut. Jika tidak, amalan tersebut bisa meninggikan derajat seseorang. Mari Bapak-bapak, besok dan lusa, jamaah rahimani wa rahimakumullah, seperti telah disinggung, umur kita ini ada yang 30 sampai 40, 40 sampai 50, antara itu ya, 50 sampai 60, 60 sampai 70 dan seterusnya. Ini saran Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarh Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan, maka seyogianya orang-orang yang usianya semakin menua untuk memperbanyak amal soleh. Salah satu amal soleh itu apa sih?
Datengin tolabul ilmi. Jam berapa Pak Nar? Jam 10 nanti. Ada kajian. Datangi kalau memang Bapak-bapak masih ada kesempatan. Datengin. Itu salah satu amal soleh. Apa? Tolabul ilm. Menuntut ilmu. Namun meskipun para remaja juga seharusnya demikian, karena manusia tidak tahu kapan dan akan meninggal di mana. Usia senja seperti saya, pada hakikatnya harus bertambah semakin baik sikap dan perilakunya. Kalau tadi adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sekarang Rasulullah di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2682. Rasulullah mengingatkan kita, la yatammanna ahadukumul mautu. Janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian. Wala yad'u bihi qabli an taktiyahu. Dan janganlah pula berdoa agar segera mendapatkan kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Innahu idza matan qata'a amaluhu. Sesungguhnya bila ia mati maka terputuslah amalnya. Wa innahu la yasidul mu'mini umruhu ila khaira. Dan bahwa tidaklah usia seorang mukmin itu bertambah pada dirinya kecuali akan menambah kebaikan. Ini perlu digarisbawahi. Rasulullah ingatkan, wa innahu la yasidul mu'min umruhu ila khair. Tidaklah usia seorang mukmin, insya Allah kalau besok ada, kan berarti bertambah. Bertambah pada diri kecuali akan menambah kebaikan. Iya, harus. Maka kalau tidak ada uzur, puasalah Bapak-bapak. Besok dan lusa. Ikhwan fillah rahimakumullah. Lalu usia-usia seperti saya, apa yang harus kita lakukan pada usia senja ini? Ada banyak hal. Ini salah satunya saja. Yang pasti pertama adalah lebih memperhatikan amalan-amalan wajib, sebab ibadah-ibadah yang bersifat wajib atau fardu merupakan kewajiban yang bersifat individual yang harus ditekan sendiri-sendiri oleh setiap muslim dan muslimah hingga ajal datang. Selain itu amal-amal wajib adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Artinya apa? Ketika adzan dikumandangkan, datang. Itu amalan wajib, Pak. Selanjutnya adalah menghindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Mohon maaf kalau yang masih bergelimang dengan riba, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Insya Allah Allah akan bantu. Menambah amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan. Apa? Zikir pagi dan petang. Banyak bertahmid, membaca istighfar dan bertaubat. Harus kita lakukan kapan saja. Zikrullah tidak harus di masjid. Ketika bapak-bapak mau tidur, ambil air wudhu dulu, lalu ketika merebahkan istighfar bapak. Dan bisa jadi di dalam istighfar itu kita terlelap tidur. Memperbanyak amal-amal ringan tapi berpahala besar
seperti berzikir dan membaca sholawat. Saya pernah mendapatkan hal ini dari Ustadz Miftah. Jadi ada amalan-amalan ringan tapi berpahala besar. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6682 dan Muslim 2694. Kalimatani khafifatani ala lisan. Dua kalimat yang ringan di lisan, sakilatani fi mizani, namun berat di timbangan di mizan Allah. Berat Bapak. Habibatani ila Rahman, dan dicintai oleh Allah, oleh Ar-Rahman, Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi. Dan itu ada di zikir pagi, itu ada Bapak, ada 100 kali. Artinya kalau Bapak melakukan ini, sudah ini. Kalau Bapak melakukan zikir pagi, baca itu, sudah ini. Bapak, bulan Muharram ini termasuk juga bulan Arba'atun Hurum, bulan yang haram, bulan yang mulia. Karena di situ tidak boleh, pada waktu itu tidak boleh berperang. Dan kalau di surat At-Taubah ayat 36 itu Ibnu Abbas mentafsirkan, ketika seseorang melakukan kebaikan di bulan ini, Muharram ini, bulan 1 ini, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Namun ketika hamba Allah itu melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, maka Allah akan lipat gandakan pula dosanya. Mari Bapak mari kita hindari hal-hal semacam itu. Usia kita udah masuk usia senja. Kita tidak tahu kapan dan di mana Allah akan panggil kita terakhir kali. Seperti yang sering kali saya katakan, Allah panggil itu hanya 3 kali. Yang pertama adalah azan. Ketika muadzin melakukan azan, Bapak datang ke sini, itu adalah panggilan Allah yang pertama. Kedua adalah haji dan umroh. Itu perlu uang, perlu dana, perlu kesiapan mental ataupun fisik. Dan yang ketiga adalah panggilan kematian seperti ini. Bapak, untuk itulah mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Saya menghimbau, hari ini ada kajian juga di masjid ini jam 10 kalau nggak salah ya. Kalau bisa datangi Bapak. Kemudian Allah berfirman, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk hamba yang dhaif ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.